Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalaful Mukminin, NRP 08 200 486 dari kelas TP5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang superheater untuk mata kuliah instalasi perpipaan pembangkit daya uap. Untuk daftar isi pada presentasi kali ini ada introduction, substance of cyclus Rankine, material take-off atau MTO. Selanjutnya ada DNID, piping isometric, classification of piping, dan yang terakhir ada thickness calculation. Yang pertama adalah introduction. Superheater, a subcritical boiler component, has a function which is to reheat the saturated steam at constant working pressure, turning it into superheated steam. Selanjutnya ada siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi energi. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Selanjutnya ada proses siklus seperti gambar pada di samping. Untuk nomor 1 menuju ke nomor 2 terjadi proses kompresi isentropis dalam pompa. Untuk nomor 2 menuju ke nomor 3 terjadi proses penambahan panas secara isobaris dalam boiler. Untuk nomor 3 menuju ke nomor 4 terjadi proses ekspansi isentropis dalam turbin. Nomor 4 ke nomor 1 terjadi proses pelepasan panas secara isobaris di kondensor. Selanjutnya adalah substance of cyclus Rankine. Domain pada diagram di bawah menunjukkan bagaimana boiler bekerja. Fungsi dari economizer boiler ditunjukkan dengan garis pada sebelah kiri, di mana air hanya mengalami kenaikan temperatur tanpa terjadi perubahan fase, yang ditunjukkan pada nomor 1 menuju nomor 2. Untuk pipa evaporator ditunjukkan dengan garis horizontal, menandai bahwa disinilah proses terbentuknya uap-uap air terjadi. Sedangkan pipa-pipa superheater ditunjukkan oleh garis sebelah kanan kurva. Pada superheater, terjadi perubahan dari uap yang masih mengandung air menjadi uap superheated atau uap kering. Selanjutnya adalah material take-off. Untuk material take-off yang digunakan pada sistem superheater ini, yaitu yang pertama ada pipa seamless dengan spek A106 grade C dengan size 2,5 inci. Untuk selanjutnya ada elbow 90 derajat dengan size yang sama yaitu 2,5 inci. Yang ketiga ada T dengan size 2,5 inci juga. Yang keempat ada gate valve dengan size yang sama. Yang kelima ada flank WN dengan size yang sama. Yang keenam ada flank line dengan size yang sama 2,5 inci. Berikut adalah gambar PNID dari superheater ini. Untuk aliran steam yaitu dari kalorimeter menuju ke superheater untuk diolah menjadi uap kering. Kemudian uap kering yang sudah diperoleh selanjutnya akan menuju ke steam engine atau turbin. Namun ada juga uap kering yang kembali ke boiler untuk diolah kembali. Kemudian ada piping isometrik. Untuk gambar sebelah kanan adalah gambar keseluruhan piping isometrik yang terhubung langsung dengan superheater. Untuk pada sebelah kiri atas yaitu isometrik pada line yang pertama, di situ ada gate valve, flank WN, dan line flank. Untuk line yang kedua pada
kiri bawah ada flank WN. Selanjutnya ada pipe classification. Ada superheater sendiri digunakan pipa seamless carbon steel. Pipa seamless sendiri dipilih karena pada superheater terjadi proses pemanasan yang menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga dipilih pipa yang memiliki ketahanan terhadap suhu dan tekanan tinggi. Selanjutnya ada klasifikasi pipa berdasarkan bahannya. Pertama ada pipa carbon steel yang digunakan pada superheater ini. Kedua ada pipa karbon moly, stainless steel, duplex, galvanis, ferronikel, ferromoly, PVC, dan HDPE. Kedua ada berdasarkan pembuatannya. Ada dua, yaitu pipa seamless dan pipa welded. Kemudian ada thickness calculation, minimum required thickness pada pipa steam dengan NPS 2,5 inci dan jenis material yang diasumsikan yaitu A106 grade C. Dengan data yang diketahui ada design pressure dengan sebesar 180 derajat Celcius atau setara 356 derajat Fahrenheit. Kemudian ada design pressure sebesar 8 bar atau setara 116,03 psi. Kemudian ada outside diameter sebesar 2,5 inci, maksimum allowable stress sebesar 20.000 psi, join efisiensi sebesar 1, kemudian ada W yaitu kekuatan las atau well strength sebesar 1, Y sebesar 0,4. Kemudian ada corrosion allowance besar 0,125 inci. Kemudian ada perhitungan untuk thickness minimum requirednya dengan rumus P kali diameter outside dibagi 2 kali SEW ditambah P kali Y. Kemudian ditambah dengan corrosion allowance. Dan didapat hasil yaitu 0,132235 inci. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.